सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन. Bagaimana kisah Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu menerima Islam? Itulah yang akan kita bahas di episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang berbahagia, mari kita sama-sama mengikuti jejak Sang Rasul. يا قلبي يذكر أحمدا أين الهدى مفني العدا. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pemirsa MTA rahimakumullah, berkenaan tentang masuk Islamnya Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kita tahu pada beberapa hari yang lalu kita telah menerima kabar bahwasanya Hazrat Hamzah lah yang telah menerima Islam lebih dahulu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperlihatkan kembali sebuah peristiwa yang menggembirakan lainnya, yakni berkenaan tentang Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang telah menerima Islam. Beliau merupakan pribadi dengan watak yang paling keras di antara para penentang. Pemirsa MTA, berkenaan tentang kisah keislamannya beliau ini sangat menarik sekali. Kita tahu bahwasanya tabiat beliau didominasi oleh watak temperamen. Bahkan permusuhan terhadap Islam lebih mendominasi lagi karenanya. Sebelum beliau masuk Islam, beliau sangat keras dalam menimpakan penderitaan terhadap kaum muslimin yang miskin dan lemah karena mereka menerima Islam. Pemirsa MTA, namun karena beliau radhiyallahu ta'ala anhu kehilangan semangat untuk menimpakan penderitaan terhadap mereka dan tidak terlihat suatu tanda kembalinya mereka, maka beliau pun berpikir, mengapa tidak diselesaikan saja tindakan penyebab fitnah ini? Kemudian darinya timbullah pemikiran bahwasanya Hazrat Umar keluar dari rumah beliau dengan membawa pedang dan mulai mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa MTA rahimakumullah, di dalam Ibnu Hisham, kemudian Ar-Raudul Anaf, Zarkani, dan sebagian perawi lainnya, mereka meriwayatkan berkaitan dengan keislaman Hazrat Umar, bahwa suatu kali di jalan seseorang melihat beliau sedang berjalan dengan membawa pedang yang terhunus. Ia bertanya kepada Hazrat Umar, "Umar, mau pergi kemana engkau?" Umar kemudian menjawab, "Aku akan pergi menghabisi Muhammad." Kemudian dia bertanya, "Apakah kamu setelah membunuh Muhammad bisa selamat dari Banu Al-Manaf?" Kemudian pertama-tama lihatlah rumahmu, adik perempuanmu dan adik iparmu telah menerima Islam. Setelah Hazrat Umar mendengar hal ini, Hazrat Umar pun berbalik arah seketika dan berjalan ke arah rumah adiknya, yakni Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika Hazrat Umar sampai di rumahnya, dari dalam terdengar suara pembacaan Al-Quran Syarif yang dibacakan dengan sangat merdu oleh Khabbab bin Al-Arad. Pemirsa MTA rahimakumullah,
Ketika Hazrat Umar mendengar suara ini, beliau bertambah marah lagi dan bergegas masuk ke dalam rumah. Namun ketika terdengar suara langkah kaki Umar, seketika Khabbab radhiyallahu ta'ala anhu pun pergi bersembunyi di suatu tempat, dan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha pun menyembunyikan lembaran-lembaran Al-Quran di suatu tempat. Pemirsa MTA rahimakumullah, pada saat itu Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu masuk ke dalam rumah. Lalu beliau berkata dengan mengancam, "Aku mendengar kamu telah meninggalkan agamamu." Setelah mengatakan hal tersebut, Hazrat Umar pun menyerang saudara iparnya Sa'id bin Zaid. Kemudian Fatimah radhiyallahu ta'ala anha berlari untuk menyelamatkan suaminya ini. Lalu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha pun terluka. Namun Fatimah radhiyallahu ta'ala anha dengan berani berkata, "Memang benar, wahai Umar, kami telah menjadi muslim. Lakukanlah sesukamu, namun kami tidak akan meninggalkan Islam." Pemirsa MTA rahimakumullah, Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang yang sangat keras. Namun di balik kekerasannya ada secercah kecintaan dan kelembutan yang terkadang menampakkan sifatnya. Kemudian setelah mendengar kata-kata ini dari adik perempuannya itu, lalu beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengarahkan pandangannya melihat ke arah Fatimah yang berlumuran darah karena Hazrat Umar sendiri. Pemandangan ini memberikan pengaruh yang khas ke dalam kalbu dan hati Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelah terdiam beberapa saat, Hazrat Umar pun mulai berkata kepada adik perempuannya, "Perlihatkanlah kepadaku kalam yang kalian baca." Pemirsa MTA rahimakumullah, ketika itu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha menjawab, "Aku tidak akan memperlihatkannya, karena jika diberikan, kamu akan menghancurkan lembaran-lembaran ini." Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu pun menjawab, "Sekali-kali tidak akan. Kamu perlihatkanlah kepadaku, aku pasti akan mengembalikannya." Pemirsa MTA rahimakumullah, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha berkata kepada Hazrat Umar, "Wahai kakak, untuk memegang Al-Quran hendaknya dalam keadaan suci. Jadi silakanlah mandi terlebih dahulu, kemudian kamu bisa melihatnya." Mungkin pada saat itu Hazrat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha yang maksudnya adalah dengan mandi, bahwa kemarahan Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu benar-benar akan mereda dan beliau bisa menerima setelah merenungkan dengan hati yang dingin. Pemirsa MTA rahimakumullah, ketika Hazrat Umar beres mandi, lalu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha mengeluarkan lembaran-lembaran Al-Quran itu, kemudian meletakkannya di hadapan Hazrat Umar. Beliau mengangkatnya, lalu melihat ayat permulaan surat Taha. Kemudian Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu pun mulai membacanya disertai hati yang terpesona, kata demi kata terpatri dalam fitrat beliau. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu terus membaca hingga sampai pada ayat "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a." Yakni, aku adalah pencipta, pemilik dunia ini.
Selain aku, tidak ada yang lain yang patut disembah. Jadi kalian hendaknya beribadah hanya kepadaku saja dan dirikanlah sholat kalian hanya untuk mengingatku. Perhatikanlah waktu yang dijanjikan akan segera tiba. Namun kami menyembunyikan waktu itu supaya setiap orang bisa mendapatkan ganjaran yang baik atas apa yang dikerjakan. Surat Toha ayat 15 dan 16. Pemirsa MTA rahimakumullah, ketika Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu membaca ayat ini, seakan-akan matanya telah terbuka dan fitratnya sedang tertidur seketika tersadarkan. Beliau spontan mengatakan, ini adalah kalimat yang begitu luar biasa dan suci. Kemudian Khabbab radhiyallahu ta'ala anhu setelah mendengar ucapan ini, beliau segera keluar, bersyukur kepada Tuhan dan berkata, ini adalah akibat dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena demi Tuhan, beliau baru saja kemarin memanjatkan sebuah doa. Ya Allah, anugerahkanlah kepada salah satu di antara Umar ibnu Khattab atau Umar bin Hisham, yakni Abu Jahal, untuk masuk ke dalam Islam. Sekarang setiap peristiwa menjadi sulit bagi Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau berkata kepada Khabbab, sekarang juga beritahulah kepadaku jalan menuju rumah Muhammad. Namun beliau dengan sangat semangat pergi keluar sambil memegang pedang yang terhunus. Pada saat itu Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menetap di Darul Arqam. Oleh karena itulah Khabbab memberitahu beliau untuk pergi ke sana. Pemirsa MTA rahimakumullah, ketika Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu pergi dan setelah sampai di depan pintu, beliau mengetuk dengan sangat kuat. Kemudian para sahabat pun mengamati di antara celah pintu dan mereka melihat bahwasannya Hazrat Umar masih memegang pedang yang terhunus. Mereka enggan membukakan pintu untuk beliau. Namun Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukalah pintu. Dan Hazrat Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu pun berkata, bukalah pintu jika dia Umar datang dengan niat baik, maka itu adalah bagus. Kalau tidak, jika dia datang dengan niat yang buruk, maka demi Allah aku akan menebas kepalanya dengan pedang itu. Akhirnya pintu pun terbuka dan Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu masuk ke dalam dengan membawa pedang yang masih terhunus. Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian maju ke depan dengan melihat beliau dan memegang mantel Umar. Kemudian merengutnya dengan kuat dan berkata, Umar, kamu datang karena tujuan apa? Demi Allah aku melihat bahwa kamu diciptakan bukan untuk diazab Tuhan. Kemudian Hazrat Umar pun menjawab, wahai Rasulullah, aku datang untuk menjadi muslim. Ketika itu Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendengar ucapan beliau ini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun bergembira sambil mengucapkan Allahu Akbar. Dan bersamaan dengan itu juga para sahabat mengumandangkan slogan Allahu Akbar. Sehingga gunung-gunung yang ada di lembah Mekah menggema. Ini ditulis oleh Zurkani dan para perawi lainnya. Pemirsa MTA rahimakumullah. Kemudian di tempat lain Zurkani pun menulis bahwa pada waktu itu umur Hazrat Umar ialah 33 tahun dan beliau adalah pemimpin kabilah Banu Adi. Dan di antara Quraisy, beliau inilah memegang tanggung jawab sebagai duta besar dan beliau sangat berkarisma, gagah
serta pemberani. Namun, karena beliau telah menerima Islam, kaum muslimin memperoleh kekuatan yang sangat signifikan dan mereka keluar dari Darul Arqam lalu mendirikan sholat di Masjidil Haram secara terbuka. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu merupakan sahabat terakhir yang beriman di Darul Arqam dan ini terjadi pada bulan terakhir di tahun ke-6 Nabawi. Pada waktu itu di Mekah kaum muslimin laki-laki hanya berjumlah 40 orang. Pemirsa MTA rahimakumullah, ketika berita keislaman Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu menyebar di antara kaum Quraisy, lalu mereka sangat marah dan dalam keadaan marah inilah mereka mengepung rumah Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu keluar rumah, lalu orang-orang berkumpul menjadi sekelompok yang besar mengelilingi beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sebagian ada yang mendekat sehingga sebagian orang marah dan menyerang beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Pemirsa MTA rahimakumullah, namun Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu pun dengan sangat gagah berani menghadang mereka ini. Pada akhirnya dalam kondisi ini pemimpin tertinggi Mekah As bin Wa'il datang dari atas dan setelah melihat kerumunan ini dia pun maju ke depan dengan bergaya sebagai pemimpin dan bertanya, "Ada masalah apa ini?" Orang-orang menjawab, "Umar telah menjadi seorang sobi." Dia setelah mempertimbangkan peristiwa ini kemudian berkata, "Oke, walaupun demikian tidak diperlukanlah kerusuhan ini dan aku akan melindungi Umar." Kemudian Hazrat Umar pun selamat karena perlindungan As bin Wa'il tersebut. Pemirsa MTA rahimakumullah, segera setelah Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu menerima Islam, anak beliau pun yakni Abdullah bin Umar kemudian menerima Islam juga. Pada waktu itu Abdullah benar-benar masih anak-anak. Namun setelah kewafatan Hazrat Rasulullah SAW, beliau telah memperoleh martabat yang sangat tinggi dan dianggap termasuk di antara ulama-ulama Islam yang berderajat tinggi. Pemirsa MTA rahimakumullah, inilah sejumput kisah dari masuk Islamnya Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang kita sendiri tidak bisa memikirkannya, tidak bisa menebaknya. Karena apa? Karena kita tahu sosok yang penuh temperamental, sosok yang sangat keras, seorang pemimpin Quraisy, ia bisa menerima Islam hanya semata-mata karena hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jugalah kita Bapak Ibu rahimakumullah, bahwasanya untuk menjaga keislaman kita, maka sejauh apapun temperamental kita, emosi kita, dan pribadi kita itu akan kalah dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan luluh karena Islam itu sendiri. Demikian kisah beatnya Hazrat Umar menerima Islam. Semoga kita bisa menarik berbagai ilmu dan pelajaran dari sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.